Selamat malam rekan-rekan penelusur gelap. Pernahkah kalian merasakan bulu kuduk berdiri tepat saat matahari mulai menyentuh garis cakrawala? Saat langit tidak lagi biru, tapi belum sepenuhnya hitam. Saat warna merah darah menyapu langit, seolah-olah semesta sedang terluka. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai waktu maghrib. Sebuah waktu yang sakral sekaligus mengerikan. Bagi para orang tua, maghrib adalah tanda untuk mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka bilang, "Jangan keluar, nanti diculik sandekala." Kita sering tertawa, menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur agar kita rajin mengaji. Namun, di balik peringatan sederhana itu, tersembunyi sebuah protokol keselamatan kuno yang sudah ada sebelum peradaban modern menyentuh tanah ini. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah yang dikirimkan oleh seorang pendengar bernama Panji. Sebuah kisah tentang apa yang terjadi jika logika bertemu dengan hukum alam yang lebih tua dari ingatan manusia. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang hilang dari peta, Desa Kelana, sebuah tempat di mana senja bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah perjamuan bagi mereka yang tak berjiwa. Siapkan mental Anda, pastikan tidak ada ruang kosong di bawah tempat tidur Anda. Dan jangan sekali-kali menoleh ke arah jendela jika Anda mendengar suara ketukan saat cerita ini dimulai. Garis akhir jam 3. Panji adalah seorang pria kota yang skeptis. Baginya, segala sesuatu harus memiliki penjelasan ilmiah. Dia bekerja sebagai seorang insinyur telekomunikasi yang sering dikirim ke pelosok-pelosok Nusantara untuk memasang menara sinyal. Baginya, kegelapan hanyalah masalah kurangnya foton cahaya. Dan suara-suara aneh di hutan hanyalah resonansi angin pada celah pepohonan. Suatu hari di tahun 2024, Panji dikirim ke sebuah area terpencil di kaki Gunung Slamet. Tugasnya sederhana, melakukan survei lahan untuk pembangunan menara di Desa Kelana. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu 10 jam. Jalanannya hanya berupa tanah merah yang dikelilingi jurang dan hutan pinus yang sangat rapat. "Mas Panji ingat satu hal," kata sopir lokal yang mengantarnya. Seorang pria tua bernama Pak Umar di Desa Kelana. Orang tidak melihat jam, mereka melihat langit. Kalau langit sudah mulai jingga, apapun pekerjaanmu, tinggalkan. Masuk ke rumah, kunci pintu, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu, meski itu suara saya atau suara orang tuamu sendiri. Panji hanya terkekeh sambil memainkan ponselnya yang sudah tidak mendapat sinyal. "Pak Umar, saya ini insinyur. Saya percaya pada gelombang radio, bukan hantu. Lagi pula, semakin malam saya bekerja, semakin cepat menara ini selesai, bukan?" Pak Umar tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan di depan dengan mata yang penuh kecemasan. Saat mereka memasuki gerbang desa, sebuah gapura kayu tua yang sudah ditumbuhi lumut hitam, suasana mendadak berubah. Suhu udara turun drastis. Kabut tipis mulai merangkak dari dasar jurang, seolah-olah memiliki nyawa sendiri, mencoba membelit ban mobil mereka. Desa Kelana tidak seperti desa pada umumnya. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati tua yang menghitam. Tidak ada televisi yang terdengar, tidak ada radio. Penduduk desa berdiri di depan rumah mereka, menatap mobil yang lewat dengan tatapan kosong. Mereka tidak tersenyum. Mereka hanya memegang sapu lidi atau garam, seolah-olah sedang bersiap menghadapi serangan yang akan datang setiap sore. Panji diturunkan di sebuah rumah sewa milik seorang janda tua bernama Neina. Rumah itu terletak di ujung desa, berbatasan langsung dengan hutan lebat dan sebuah pohon banyan raksasa yang akar-akarnya menjuntai seperti ribuan ular yang sedang tidur. "Ingat pesan saya, Mas Panji," Pak Umar berbisik sebelum pergi. "Langit merah adalah peringatan, langit hitam adalah kematian. Jangan pernah berada di antara keduanya." Pukul ke-17.00 Panji merasa bosan di dalam rumah Nek Inah yang pengap dan berbau kemenyan. Ia memutuskan untuk keluar membawa peralatan surveinya. Ia ingin mengambil beberapa koordinat GPS di area yang akan dibangun menara, yaitu di bukit kecil di belakang pohon banyan raksasa itu. Nek Inah sedang berada di dapur, sibuk menyiapkan sesuatu. Saat melihat Panji membawa tas peralatannya, wanita tua itu langsung menjatuhkan piring yang ia pegang hingga pecah berkeping-keping. "Mau kemana kamu, Nak?" Suara Neina gemetar. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah jendela yang menghadap ke barat. "Cuma sebentar ke belakang, Nek. Ambil koordinat. Paling 10 menit juga balik lagi," jawab Panji santai. "Jangan, sebentar lagi matahari akan disembelih. Langit sudah mulai berdarah. Lihat." Panji menoleh ke arah jendela. Memang benar, langit yang tadinya abu-abu kini berubah menjadi warna merah yang sangat pekat.
warna merah yang tidak pernah Panji lihat di Jakarta. Warnanya tampak kental, seolah-olah atmosfer di atas sana berubah menjadi cairan darah yang siap tumpah ke bumi. Nek, itu cuma pembiasan cahaya matahari oleh partikel debu dan kelembapan tinggi. Biasa terjadi di daerah pegunungan. Panji mencoba menjelaskan secara ilmiah. Namun Neina sudah tidak mendengarkan. Ia langsung berlutut di lantai dan mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan tidak jelas. Panji mengabaikannya. Ia melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia merasakan getaran halus di bawah kakinya. Bukan gempa, tapi seperti detak jantung yang berdenyut dari dalam bumi. Ia berjalan menuju pohon banyan itu. Di sana, ia mulai menyalakan perangkat GPS-nya. Aneh, gumamnya. Layar GPS-nya hanya menunjukkan angka 0. Tidak ada satelit yang terdeteksi. Padahal langit di atasnya cukup terbuka. Tiba-tiba, suara beduk dari masjid desa terdengar. Dong dong dong. Suaranya sangat lambat. Setiap dentuman sialola memukul dada Panji. Dan tepat setelah itu, suara azan maghrib berkumandang. Namun, ada yang salah dengan suara azan itu. Suaranya tidak berasal dari satu arah, melainkan dari segala arah, dari dalam hutan, dari atas pohon, bahkan seolah-olah keluar dari dalam tas peralatannya sendiri. Suaranya terdengar pecah, seperti suara orang yang sedang tersedak darah. Panji mulai merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk pulang. Namun, saat ia berbalik, rumah Nek Ina sudah tidak ada di sana. Yang ada di depannya hanyalah hamparan pohon banyan yang sama, berderet-deret tak berujung. Seolah-olah ia baru saja melangkah masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Panji berlari. Ia tidak peduli lagi dengan peralatannya. Ia hanya ingin menemukan jalan kembali. Namun, semakin ia berlari, langit di atasnya semakin merah. Cahaya merah itu sekarang tidak lagi berasal dari langit, melainkan memancar dari tanah. Kabut merah mulai memenuhi pandangannya. Tolong, teriak Panji. Tolong, sebuah suara menyahut di belakangnya. Suaranya persis seperti suara Panji sendiri. Panji berhenti, ia menoleh perlahan. Di balik kabut, ia melihat sosok yang sangat tinggi, mungkin 3 meter. Sosok itu tidak memiliki kulit, hanya otot-otot merah yang basah dan berdenyut. Kepalanya kecil dengan mulut yang robek hingga ke telinga. Sosok itu sedang memegang sesuatu yang tampak seperti gumpalan daging. Itu adalah Sandekala. Makhluk itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, menatap Panji dengan lubang hitam di wajahnya yang seharusnya adalah mata. Lalu, dari balik pohon-pohon lain, muncul sosok-sosok serupa. Ada yang berbentuk seperti anak kecil dengan leher yang terputar. Ada yang berbentuk seperti wanita dengan perut yang berlubang besar. Mereka semua membawa makanan. Ada yang membawa bangkai ayam, ada yang membawa potongan pakaian manusia, dan ada yang membawa bayangan. Panji menyadari satu hal yang mengerikan. Saat ia melihat ke bawah, ia tidak lagi memiliki bayangan. Cahaya merah di sekitarnya tidak menghasilkan bayangan apapun darinya. Kamu sudah masuk ke meja makan kami. Suara itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul di depan kaki Panji. Anak itu mengenakan baju merah dan wajahnya rata, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Panji mencoba berteriak, tapi tenggorokannya terasa seperti terisi pasir panas. Ia terjatuh. Ia merasa tangan-tangan dingin dan licin mulai meraba kakinya, mencoba menariknya masuk ke dalam tanah. Jangan menoleh, Panji! Sebuah teriakan keras memecah suasana. Itu suara Pak Umar. Panji melihat Pak Umar berdiri di kejauhan, memegang sebuah obor dengan api biru yang terang. Lari ke arah api, jangan dengar suara apapun, jangan lihat apapun. Panji merangkak, lalu berlari menuju api biru itu. Namun, suara-suara di sekitarnya semakin menggila. Ia mendengar suara ibunya yang sudah meninggal memanggilnya. Ia mendengar suara istrinya di Jakarta yang sedang menangis minta tolong. Segala kenangan paling menyedihkan dalam hidupnya diputar kembali dalam kepalanya, mencoba melemahkan tekadnya untuk berlari. Panji berlari, setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gravitasi di tempat ini berusaha mengisap sumsum tulangnya keluar. Di bawah kakinya, tanah merah yang tadi ia pijak kini berubah tekstur menjadi kenyal dan hangat, mirip dengan jaringan parut yang baru saja tumbuh. Bau belerang yang tajam menyerang indera penciumannya, bercampur dengan aroma amis yang begitu pekat, hingga ia merasa ingin muntah. Lari, Panji! Jangan lihat ke bawah. Suara Pak Umar menggelegar, namun suaranya terdengar aneh, seolah-olah diputar balik dari sebuah pita kaset yang rusak. Panji mencoba memfokuskan matanya pada api biru di tangan Pak Umar. Dalam logikanya yang tersisa, ia mencoba merasionalkan fenomena ini. Mungkin ini adalah gas rawa, pikirnya. Mungkin suhu pembakaran metana mencapai 1400 derajat,
sehingga menghasilkan spektrum warna biru. Namun, saat ia melihat sekeliling, hukum fisika seolah-olah tidak lagi berlaku. Cahaya merah yang menyelimuti tempat itu memiliki panjang gelombang yang tidak masuk akal, seolah-olah ia berada di dalam ruang yang memiliki dimensi lebih dari 3. "Panji, tolong ibu." Panji, kaki ibu terjepit. Suara itu terdengar tepat di sebelah telinganya. Panji hampir saja menoleh. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin yang berbau tanah kuburan di lehernya. Ia melihat sekilas melalui sudut matanya. Seorang wanita yang menyerupai ibunya sedang merangkak dengan kaki yang hancur, namun jari-jarinya yang panjang memiliki kuku-kuku hitam yang tajam. "Itu bukan ibumu!" teriak Pak Umar lagi. "Itu adalah Ganda Sukma. Mereka mencuri wajah orang-orang yang kamu cintai untuk menjerat jiwamu." Panji memejamkan mata dan terus berlari. Tiba-tiba, ia merasakan tangannya ditarik oleh sesuatu yang kasar dan berbulu. Ia terjatuh, wajahnya menghantam permukaan tanah yang berdenyut. Saat ia membuka mata, ia melihat ribuan lubang kecil di tanah. Dan dari dalam lubang-lubang itu, jutaan ulat berwarna merah darah mulai keluar, merayapi tubuhnya. "Pergi! Pergi kalian!" Panji berteriak histeris, berusaha menepis ulat-ulat itu. Namun, ulat-ulat itu bukan sekadar hewan. Mereka adalah bagian dari entitas Sandekala yang mencoba mencicipi eksistensi manusianya sebelum benar-benar melahapnya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran api biru mengelilinginya. Pak Umar sudah berada di sana, menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. Ulat-ulat itu menjerit suara jeritan yang menyerupai gesekan biola yang sumbang dan menguap menjadi asap hitam yang busuk. "Bangun, kita tidak punya banyak waktu. Gerbang Isya akan segera tertutup, dan jika kita masih di sini saat warna merah berubah menjadi hitam pekat, kamu akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya," ucap Pak Umar sambil menarik tangan Panji dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi pria seusianya. Mereka berlindung di bawah sebuah celah batu besar, yang menurut Pak Umar adalah sebuah situs suci, atau titik buta bagi para Sandekala. Di luar celah itu, kabut merah semakin tebal. Panji bisa melihat siluet raksasa setinggi pohon banyan sedang berjalan perlahan. Kakinya yang kurus panjang melangkah di atas hutan seolah-olah itu hanya tumpukan rumput. "Pak, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, ini halusinasi massal kan?" Panji bertanya dengan suara gemetar. Air matanya jatuh tanpa sadar. Pak Umar menatap api biru di tangannya. "Ini bukan halusinasi, Panji. Ini adalah apa yang terjadi ketika manusia melupakan batas. Desa Kelana dibangun di atas celah tipis antara dunia kita dan Wana Sunyi. Para leluhur kami membuat perjanjian. Saat matahari disembelih oleh Cakrawala, kami harus memberikan ruang bagi mereka. Maghrib adalah jam makan mereka. Dan kau datang membawa teknologi dan kesombongan. Seolah-olah cahaya lampu LED-mu bisa mengalahkan kegelapan purba." Pak Umar menjelaskan bahwa api biru itu berasal dari minyak khusus yang dicampur dengan air mata orang yang pernah selamat dari penculikan Sandekala. Api ini tidak membakar daging, melainkan membakar niat jahat dari entitas dimensi lain. "Lihat tanganmu," kata Pak Umar tiba-tiba. Panji melihat tangannya, ujung-ujung jarinya mulai memudar, menjadi transparan seperti kaca yang retak. "Pak, kenapa tangan saya begini?" "Kau kehilangan bayanganmu saat azan tadi dimulai. Tanpa bayangan, jiwamu tidak punya jangkar di dunia nyata. Perlahan, eksistensimu akan terhapus. Orang-orang di Jakarta, istrimu, teman-temanmu, mereka akan mulai lupa bahwa Panji pernah ada. Kamu akan menjadi legenda, lalu menjadi mitos, dan akhirnya menjadi ketiadaan." Ketakutan yang lebih besar dari sekadar takut mati menghujam jantung. Panji ia membayangkan istrinya terbangun besok pagi dan melihat tempat tidur yang kosong. Namun ia bahkan tidak merasa ada yang hilang. Ia akan dihapus dari foto, dari ingatan, dari sejarah. "Ada satu cara," bisik Pak Umar. "Kita harus merebut kembali bayanganmu dari sang penjaga jingga. Dia berada di pusat pohon banyan itu. Tapi ingat, saat Isya berkumandang, apapun yang terjadi, kamu harus sudah menyentuh pintu rumah Nek Inah. Jika terlambat 1 detik saja, kau akan terjebak dalam maghrib abadi." Mereka keluar dari celah batu. Dunia di luar kini benar-benar sudah tidak bisa dikenali. Langit merah itu kini mengeluarkan suara seperti tangisan jutaan bayi yang lapar. Pohon-pohon banyan itu tampak seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba mencakar langit. Di tengah lembah berdiri pohon banyan yang paling besar. Di batangnya yang kokoh terlihat sebuah gumpalan cahaya hitam yang pekat, sebuah anomali yang tampak seperti lubang hitam ini. Di sanalah semua bayangan yang dicuri hari ini disimpan. Panji melihat bayangannya sendiri terjepit di antara bayangan-bayangan binatang dan penduduk desa yang mungkin hilang bertahun-tahun lalu. Bayangan itu tampak kesakitan, menggeliat, mencoba melepaskan diri. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan api ini. Kamu
Lari ke sana, sentuh bayanganmu, dan panggil namamu sendiri 3 kali dengan penuh keyakinan. Jangan ragu. Jika kamu ragu, bayangan itu akan menolakmu karena ia sudah mulai merasa menjadi bagian dari kegelapan. Perintah Pak Umar. Pak Umar mulai berlari ke arah berlawanan, mengayunkan obor biru itu sambil meneriakkan mantra-mantra pengusir setan. Ribuan sandekala yang tadi bersembunyi di balik kabut kini mengejar Pak Umar. Mereka takut pada cahaya biru itu, namun rasa lapar mereka terhadap api kehidupan lebih besar. Panji berlari menuju pohon itu. Di tengah jalan, ia dihadang oleh sesosok makhluk yang sangat ia kenal. Sosok itu adalah dirinya sendiri, namun dengan wajah yang hancur dan mata yang mengeluarkan ulat merah. "Kenapa kamu ingin kembali?" tanya sosok Panji palsu itu. "Di sini tidak ada menara sinyal, tidak ada kerja lembur, tidak ada tagihan bank. Di sini kita bebas. Kamu bukan aku," teriak Panji. Ia mengingat rumus-rumus fisika yang dulu ia agungkan. Ia mencoba memikirkan tentang sifat cahaya dan partikel, mencoba membangun benteng logika di kepalanya. Cahaya adalah partikel sekaligus gelombang, dan aku adalah materi yang nyata. Ia menerjang sosok palsu itu. Saat mereka bersinggungan, Panji merasakan dingin yang luar biasa, seolah-olah ia berenang di dalam air es di tengah kutub. Ia berhasil mencapai batang pohon banyan. Ia menyentuh bayangannya. "Panji, Panji, Panji!" teriaknya sekuat tenaga. Seketika gumpalan hitam itu pecah. Bayangannya meluncur kembali ke bawah kakinya dengan kecepatan cahaya. Sebuah gelombang kejut berwarna merah terpancar dari pohon itu, melemparkan Panji hingga beberapa meter. "Isa, Panji!" Dengar suara Isa, suara Pak Umar terdengar jauh, sangat jauh, seolah-olah berasal dari ujung terowongan yang sangat panjang. Panji berdiri dengan sisa tenaganya. Ia melihat ke arah desa. Lampu-lampu rumah mulai terlihat, namun mereka tampak sangat jauh, seperti bintang di langit yang tinggi. Langit merah di atasnya mulai retak, dan kegelapan hitam yang mutlak mulai turun dari puncak langit. Inilah saat di mana sang malam datang untuk mengakhiri perjamuan maghrib. Ia berlari. Ia melihat Pak Umar sedang dikerumuni oleh puluhan makhluk kecil tanpa wajah. Pak Umar sudah kehabisan minyak api birunya. "Pak Umar, ayo!" Panji mencoba menolong. "Pergi nak, aku sudah terlalu tua untuk dunia nyata. Aku sudah memberikan hidupku untuk menjaga gerbang ini. Tugasku selesai." "Pergi dan kunci pintunya." Pak Umar tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tenang, sebelum akhirnya ia tertelan oleh kabut hitam. Panji menangis, namun ia terus berlari. Ia sampai di depan rumah Nek Inah. Pintunya terbuka sedikit. Ia bisa melihat Nek Inah sedang memegang tasbih sambil menangis di dalam. Tepat saat ia hendak menyentuh gagang pintu, sebuah tangan besar dengan kuku hitam mencekik lehernya dari belakang. "Kamu milikku." Suara itu sangat berat. Getarannya membuat jantung Panji hampir berhenti. Itu adalah sang penjaga jingga. Wajahnya adalah perpaduan dari semua orang yang pernah hilang di desa itu. Panji meraih ponsel di sakunya. Ia menyalakan lampu flash kamera ponselnya tepat ke arah wajah makhluk itu. Cahaya buatan manusia itu memang lemah, namun dalam kegelapan mutlak, ia memberikan kejutan sepersekian detik. Makhluk itu melepaskan cengkeramannya. Panji melompat masuk ke dalam rumah. Nek Inah langsung membanting pintu dan mengunci grendel besinya. Di luar, suara hantaman keras berkali-kali menghantam pintu kayu itu. Suara geraman yang penuh kebencian berangsur-angsur menjauh seiring dengan semakin kerasnya suara azan Isya di masjid desa. Panji selamat. Keesokan harinya, ia ditemukan pingsan di depan pintu rumah Nek Inah. Pak Umar tidak pernah ditemukan. Orang-orang desa hanya bilang bahwa Pak Umar sudah pulang ke tempat asalnya. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang lapor polisi. Di Kelana, kehilangan adalah bagian dari keseharian. Panji kembali ke Jakarta. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai insinyur telekomunikasi. Ia tidak lagi percaya pada logika mutlak. Kini, setiap kali maghrib tiba, ia akan mengunci diri di dalam kamar dengan semua lampu menyala terang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali ia berdiri di bawah lampu jalan saat senja, ia melihat bayangannya di tanah. Bayangan itu tidak lagi memiliki wajah yang sama dengannya. Bayangan itu memiliki lubang hitam di matanya, dan terkadang bayangan itu melambai ke arahnya, seolah-olah mengingatkan bahwa sebagian dari dirinya masih tertinggal di desa Kelana, menunggu di bawah pohon banyan itu hingga maghrib berikutnya tiba. Terima kasih telah mendengarkan kisah Panji hingga detik terakhir. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia yang serba modern ini masih ada celah-celah gelap yang tak terjangkau oleh sinyal internet atau cahaya lampu neon. Larangan maghrib bukan sekadar dongeng, ia adalah sebuah batas. Dan batas ada untuk dipatuhi, bukan untuk dilampaui demi sebuah konten atau rasa penasaran.
Suka dengan narasi horor panjang seperti ini? Kami butuh dukungan Anda untuk terus menceritakan kisah-kisah tersembunyi dari pelosok Nusantara. Silakan klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang masih sering keluyuran saat senja. Mari kita saling menjaga agar tidak ada lagi nyawa yang hilang ditelan jingga. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena di episode depan kita akan membahas tentang misteri pasar setan di Gunung Lawu yang tak kalah mencekam. Selamat malam, tidurlah dengan nyenyak dan pastikan pintu Anda sudah terkunci rapat.